Pelatih Kirgistan terkesima dengan dua pemain timnas Indonesia ini, bikin frustasi di Asian Games. Pelatih Kirgistan, Lisistin Maxim, mengakui kualitas skuad Asian Games timnas Indonesia U24, terutama dengan kualitas pemain-pemain seperti Rizky Ridho dan Andi Satya. Timnas Indonesia U24 asuhan Indra Safri menang 2-0 atas Kirgistan dalam laga pembuka grup F Asian Games 2022 di Hangzhou Selasa 19 September 2023 malam. Gol-gol Garuda Muda ditorehkan oleh Rame Romakiak pada menit 58 dan Hugo Samir jelang berakhirnya babak kedua. Maxim pun enggan mencari-cari alasan setelah bersua timnas Indonesia. Dia mengakui fakta kemenangan mutlak yang diraih Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Faktanya Indonesia mencetak 2 gol dan kami tidak, kata Maxim setelah pertandingan. Situasi itu cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, lanjut dia. Performa apik skuad timnas Indonesia U24 membuat Kirgistan kesulitan mendulang gol. Sejumlah serangan yang dilancarkan mampu dimentahkan lini pertahanan Garuda Muda. Solidnya bek-bek timnas Indonesia U24 sampai menuai pujian dari Maxim, khususnya kepada Rizky Ridho dan Andi Satya. Dua bek jangkung di lini pertahanan Indonesia bermain sangat bagus. Mereka sulit dilewati dan membuat kami tidak bisa mencetak gol, ujar Maxim. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri mengucap syukur setelah skuadnya meraih kemenangan meyakinkan atas Kirgistan. Indra Safri pun tidak lupa mengapresiasi anak-anak asuhnya yang sudah tampil maksimal ketika bersua Kirgistan. Alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan. Terima kasih kepada semua pemain yang sudah berjuang hari ini dan memberikan 3 poin untuk bisa melangkah selanjutnya, ujar Indra Safri. Pada laga selanjutnya di ASEAN Games 2022, timnas Indonesia U24 akan menghadapi Taiwan. Laga ini bakal dihelat pada Kamis 21 September 2023. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal menjadi laga pemungkas grup F ASEAN Games 2022 melawan Korea Utara Minggu 24 September 2023. Mengenal calon pemain grade A yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Siapakah dia? Demi menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia, PSSI semakin gencar mencari pemain keturunan grade A dari Eropa. Hal ini dilakukan karena tahun depan skuad timnas Indonesia banyak mengikuti event yang cukup penting. Jadi skuad Garuda membutuhkan tambahan kekuatan untuk mengikuti event tersebut. Ada satu pemain yang bisa jadi referensi PSSI agar bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Siapakah dia? Cara bermainnya pun cukup bagus, meski pemain bertahan sang pemain memiliki kemampuan menyerang yang cukup mumpuni. Kabarnya akan ada satu lagi pemain keturunan yang segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Yang terbaru PSSI bakal menaturalisasi J. Ednes agar bisa jadi bagian timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia 2023. Dalam keterangan resminya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jika kedatangan J. Ednes bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia pada ajang internasional. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia J. Ednes akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia, kata Erick Thohir lewat keterangan tertulis Rabu 6 September 2023. Menurut Erick, Ednes bukanlah merupakan pemain yang bisa dipandang sebelah mata. Musim lalu, ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Belanda kasta tertinggi Eredivisie. Ednes yang masih berusia 23 tahun itu sempat dibidik timnas Belanda. Namun ia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya untuk tampil rutin di level internasional. Ada lagi pemain keturunan lainnya yang layak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia merupakan pemain bertahan, namun kemampuannya dalam menyerang sungguh luar biasa. Beberapa kali pemain ini berhasil mencetak gol penting buat klubnya. Usianya baru 20 tahun. Ia memiliki darah Indonesia, Suriname, dan Belanda. Posisinya sebagai pemain bertahan. Saat ini ia memperkuat klub Liga Italia Serie A, Sassuolo.
Jelas ia termasuk pemain keturunan Grade A seperti yang diinginkan pelatih Sintayong. Tahukah kamu siapa dia? Namanya Ryan Flamingo. Pemilik postur 186 cm ini adalah sosok pemain berkualitas yang akan membuat kekuatan timnas Indonesia semakin mengerikan. Ia adalah pesepak bola muda yang lahir di kota Blurkum 31 Desember tahun 2002 silam. Dilansir dari keterangan akun @playerwithfuture, Ryan Flamingo memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname. Ryan Flamingo adalah bek tengah berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Kini bergabung dengan FC Utrecht dengan status pinjaman dari Sassuolo. Tulis akun tersebut. Mulai panik ranking timnas Indonesia naik, media Malaysia soroti skuad Garuda yang dekati Harimau Malaya. Media Malaysia Makan Bola menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat hingga mulai mendekati ranking FIFA Harimau Malaya. Timnas Indonesia memang mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah tampil cukup bagus dalam laga FIFA Matchday periode September 2023. Pada FIFA Matchday September ini, tim asuhan Sintayong banyak menjalani pertandingan persahabatan sekali melawan Turkmenistan. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan. Kemenangan ini pun membuat skuad Garuda dipastikan naik ke ranking FIFA. Dari posisi Indonesia sebelumnya pada Juli 2023 lalu berada di peringkat 150 dunia. Dengan kemenangan tersebut, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipastikan bakal mengalami peningkatan. Dengan artikel Makan Bola dengan judul Indonesia hampiri kedudukan Malaysia itu dijelaskan kenaikan ranking skuad Garuda. Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan plus 5,41 poin sekaligus mengumpulkan 1052,87 poin sejauh ini dari kemenangan atas Turkmenistan tersebut. Hasil itu membuat pembaruan ranking FIFA secara real time. Tim asuhan Sintayong mengalami peningkatan 4 peringkat. Dengan begitu, timnas Indonesia dipastikan bakal berada di ranking 146 dunia setelah tim seperti Botswana mengalami penurunan. Begitu juga dengan Hong Kong yang juga mengalami penurunan karena hasil imbang saat melawan Kamboja. Ternyata situasi ini membuat Malaysia mulai panik karena perkembangan timnas Indonesia membuat posisi mereka kian terancam. Sebab dengan satu kemenangan timnas Indonesia itu sudah mampu membuat Maklok dan kawan-kawan mengubah posisi ranking FIFA. Berbeda dengan Malaysia yang menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday September ini. Akan tetapi mereka tak mengalami perubahan di ranking FIFA. Situasi ini tentu saja membuat mereka panik karena timnas Indonesia secara pasti merangkak naik ke posisi atas. Bahkan Indonesia mulai mendekati kedudukan Malaysia yang saat ini berada di posisi 136 ranking dunia. Padahal, pada FIFA Matchday periode September 2023 ini, mereka menjalani 2 kali pertandingan. Namun, 2 pertandingan tersebut yakni melawan Suriah dengan hanya meraih skor imbang 2-2 dan Cina 1-1. Walaupun Suriah dan Cina berada di posisi 100 besar, hal itu tak mengubah banyak buat Malaysia. Sebab mereka hanya menambah 3,33 poin, sehingga Malaysia tetap berada di posisi ke-136. Situasi ini membuat media Malaysia menyoroti timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan sehingga membuat tim negeri jiran harus ketar-ketir. Karena Harimau Malaya bisa digusur oleh timnas Indonesia kapan saja apabila mereka harus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam artikel yang diunggah media Malaysia itu menyebutkan bahwa timnas Indonesia memang mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan skuad Garuda dinilai mulai menunjukkan kualitasnya untuk bersaing dengan tim-tim negara Asia Tenggara lainnya. Sebab untuk posisi ranking di Asia Tenggara masih dipimpin oleh Vietnam yang berada di peringkat 94 dunia. Kemudian disusul oleh Thailand yang berada di posisi 112 dunia. Setelah itu ada Filipina yang berada di atas Malaysia dengan menempati ranking 132 dunia. Situasi itu tentu saja tak membuat skuad Harimau Malaya tenang.
sebab timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang nyata menjelang Piala Asia 2023. Tim menunjukkan perkembangan yang cukup positif menjelang kick-off Piala Asia di Qatar tahun depan. Tulis Makan Bola seperti dilansir Pers Bola Minggu, 17 September 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia direncanakan bakal menghadapi Piala Asia di Qatar 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum menjalani ajang ini, tim asuhan Sintayong dipastikan akan lebih dulu fokus menjalani pertandingan pada Oktober mendatang. Sebab timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Brunei Darussalam terlebih dahulu pada 12 Oktober 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.